Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa sallim tasliman katsiran katsiran adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyim rahmatika nastaghith aslihna sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali kita membaca Alhamdulillah. Setiap hari, setiap saat kita berbalut nikmat. Bukan hanya menerima nikmat lagi, berbalut nikmat, berselimut nikmat. Nah, nikmat nomor satu di pagi hari berada di rumah Allah. Nikmat nomor satu mau memenuhi panggilan Allah. Tidak ada nikmat di atas itu. Subhanallah. Orang yang hidupnya sederhana, kalau dia datang ke rumah Allah, dia jadi orang kaya. Orang yang kaya, kalau tidak datang ke rumah Allah, jadi orang miskin. Kekayaan dunia akan tinggal, pangkat tinggal, gelar tinggal. Kalau dia doktor, profesor, kalau dia dah mati, tidak ada lagi profesornya lagi. Jenazah lagi tinggal. Subhanallah. Tidak ditanya orang, di mana profesor itu? Di mana jenazah profesor? Tidak ditanya orang, jenazahnya di mana? Sholatnya di mana? Sholatnya di masjid. Katanya, oh di masjid. Bahagialah kalau orang yang memenuhi panggilan Allah di masjid, lalu jenazahnya dibawa ke masjid. Yang susah ya, waktu badan sehat, tidak ke masjid. Dah jenazah dah dibungkus, baru dibawa ke masjid. Na'udzubillah. Jadi kita berbalut nikmat ya, kita berselimut nikmat. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Nikmat yang paling besar antara lain Nabi Muhammad. Diutuskannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Nabi Muhammad membina masjid. Nabi Muhammad mengimarahkan masjid. Itu nikmat yang paling besar. Baiklah, tadi kita sholat bersama surah At-Tariq rakaat pertama, surah Al-Alaq rakaat kedua. At-Tariq diawali dengan was-sama'i wat-tariq. Al-Alaq, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. At-Tariq halaman 591, Al-Alaq halaman 597. Yang kita nak lihat di sini kesamaan isi ayat. Banyak yang sama. Dalam Quran begitu. Yang mau kita lihat, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ayat 5 surah At-Tariq. Ayat surah Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini perintah. Falyanzur, hendaklah memerhatikan. Hendaklah melihat, memikirkan. Al-insan, manusia itu mimma khuliq. Dari apa dia diciptakan? Pikir-pikirlah. Kadang lupa ya. Surah Al-Quran menyuruh kita memikirkan dari apa kita diciptakan. Dan dinyatakannya di sini, khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang keluar terpancar atau terpancut. Kita dijadikan dari air. Perinciannya ada dalam surah lain, ada juga dalam hadis. Ilmu tentang penciptaan manusia. Kalau kita baca pagi Jumat surah As-Sajadah, ada juga ayatnya di sana. Kalau kita baca surah Ad-Dahar, ada juga di sana. Dalam surah Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 2. Manusia dijadikan daripada alaq, daripada darah, segumpal darah. Dia air dulu, baru jadi darah, baru jadi daging. Kemudian waktu manusia dijadikan dengan proses
penciptaan yang kita semua tahu, 9 bulan dalam rahim ibu masing-masing. Nah, di sana dibekali namanya fitrah. Itu kita bicarakan kemarin. Manusia didirikan pada air, sperma. Kemudian dikasih bekal fitrah. Nah, ini orang yang jarang membicarakannya. Dikasih mata, telinga, hati katanya dalam ayat lain. Dalam hadis, dalam ayat juga kemarin sudah disebut dalam surah Ar-Rum, manusia asal kejadiannya baik. Ada modal, ada bekal, ada belanja untuk hidup mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, untuk tunduk kepada Allah. Itu maka kalau kita lihat komunitas di zaman Rasulullah, orang yang datang sebelum subuh berjamaah ke masjid, dan sering disebut melebihi orang yang datang sembahyang Id raya di zaman kita. Karena fitrah mereka utuh. Menjaga fitrah dengan apa? Dengan Quran, dengan hadis, dengan kalam ulama. Kita tidak paham Quran, tidak paham hadis, dengarlah cakap ulama. Tapi kalau Quran tidak baca, hadis juga, kalam ulama tidak didengar, maka jadilah orang itu fitrahnya tidak terurus. Dalam surat Al-A'raf dibilang kal an'am. Jadinya manusia itu seperti lembu, kambing, unta, sapi. Tengok dalam surat Al-An'am. Tengok dalam surat Al-An'am. Subhanallah. Bukan Al-An'am Pak ya, Al-A'raf, maaf. Surat Al-A'raf. Ayat-ayat seperti ini perlu disimak Pak ya. Tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 174. Orang itu dibekali fitrah dan dikasih fasilitas underdelan, spare parts, dikasih mata, dikasih hati, dikasih telinga. Ayat 179 Pak ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan orang yang masuk neraka itu, ayat 179 halaman 174 suratul A'raf, kebanyakan orang yang masuk neraka itu dan disiapkan untuk itu mereka itu minal jinni wal ins, jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tapi tidak digunakan untuk berpikir ayat kalamullah, mikirkan agama Allah. Mencari duit pandai dia untuk bekalan fisiknya, bekalan badannya, bodinya, dan badan keluarga juga tahu dia. Tapi hatinya kosong, tidak diurus. Hatinya berpenyakit, tidak diurus. Kalau dalam hati ada penyakit, kemudian tidak diurus, penyakit itu akan bertambah. Nah, ada dalam awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hati mereka itu sarang penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Penyakit tidak mau ke masjid, itu penyakit tuh Pak. Penyakit tidak mau berzikir, tidak baca Quran itu penyakit. Apa nama penyakitnya? Dalam hadis dikatakan maradun nifaq. Dalam hadis dikatakan maradun nifaq. Kita bisa belajar, kita bisa tahu gejala-gejala yang mungkin tinggi persennya, persentasenya tinggi. Kata orang Malaysia, peratusnya tinggi. Yang melanda masyarakat Islam penyakit nifaq. Islam, tapi tak ke masjid, mungkin tak salat, mungkin tak baca Quran. Itu penyakit. Dalam satu tulisan bisa dilihat nanti 50 tanda-tanda munafik. Tengok di Google nanti Pak, ada tuh 50 tanda-tanda munafik. Satu diantaranya malas salat berjamaah. Bacalah nanti.
Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tapi tidak melihat. Tidak nampak jalan ke masjid. Jalan ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke toko nampak. Jalan ke masjid tidak nampak. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Walahum adhanun, ada telinga tapi tak mau mendengar. Tidak mau mendengar, tidak tahan mendengar. Kita sampaikan yang benar, tidak bisa didengarnya. Itu gejala-gejala yang insan sudah, fitrahnya sudah rusak. Sepatutnya ada ayat dalam surah Az-Zumar, orang beriman itu mendengar selalu, bahkan mendengar yang terbaik katanya. Subhanallah. Fayattabi'una ahsanah. Mereka selalu mendengar yang terbaik. Dan orang beriman itu kalau diperingatkan tentang ayat-ayat kalamullah, mereka akan mendengar. Tadi malam ayat dibaca, kemarin ya, ayat yang dibaca Imam Salat Maghrib tentang orang beriman itu kalau diberi peringatan happy dia. Happy dia. Tengok Pak ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat juz 27. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat berapa? Ayat 55, halaman 523 surah Az-Zariyat. Wa dzakir, sampaikanlah peringatan, tazkirah. Sampaikanlah kultum. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu berguna bagi orang beriman. Orang beriman dicarinya. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu yang bermanfaat itu barang kehilangan orang beriman. Kemana ada dicarinya? Kemana dicarinya? Ayat berapa? Ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Berguna bagi orang yang beriman peringatan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia dijadikan Allah untuk ibadat. Kerja kita ini di atas bumi ini untuk beribadah. Jadi kembali kepada fitrah tadi. Nah, fitrah tadi kata ulama, bekal tuh Pak ya. Fitrah itu bekal, modal, belanja kita untuk menyembah Allah. Fitrah itu belanja untuk menyembah Allah. Kata ulama, fitrah ini kalau tak dijaga dia akan rusak. Kalau dia diurus dia akan baik. Kemarin sudah disebutkan hadis Nabi terkait fitrah ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir yang baru lahir dilahirkan dalam keadaan suci bersih, ada bekal, ada modal, ada belanja untuk mengimani Allah. Fa abuahu yuhawidani. Tetapi ayahnya kalau tidak menjaga fitrah dirinya dan fitrah anaknya, jadilah anak Yahudi katanya, jadi anak Nasrani, jadi anak Majusi. Kalau ayahnya tidak menjaga fitrah dirinya dan keluarganya, anak tadi akan rusak. Berarti fitrah suci itu bisa rusak disebabkan faktor eksternal, lingkungan, persekitaran kata orang Malaysia. Ayahnya, ibunya. Kalau ayahnya pagi baca Quran, ibunya pagi baca Quran, anak kan jadi banyak anak ahlul Quran. Kalau ayahnya ayah masjid, ibunya juga dibawa ke masjid, nanti anaknya insya Allah akan jadi anak masjid. Subhanallah, subhanallah. Kalau ayahnya selalu membicarakan ilmu, membicarakan ulama, membicarakan orang saleh, ibunya juga. Kalau kita lihat ke komunitas yang maju, Pak ya. Kalau kita lihat kepada komunitas yang maju, kita kan banyak berjalan, Pak ya.
suami istri itu ramai di kalangan mereka yang kabuki sama mandaki, kalurah sama menurun. Sama-sama ke masjid, sama-sama menggali ilmu. Subhanallah. Kadang-kadang istrinya lebih unggul daripada suaminya. Kadang suami lebih unggul dari istrinya. Ada cerita seorang pengantin. Nah, kita selalu mendengar pengantin ya. Pengantin baru. Istrinya tidak membenarkan suaminya sholat subuh di rumah. Tidak boleh sholat subuh di rumah. Pandai istrinya menjinaki hati suami. Sehingga suami tidak boleh sembahyang di rumah, khususnya subuh. Suatu pagi itu, maklumlah pengantin baru ya, mereka terlambat bangun, terlambat bersiap ke masjid. Subhanallah. Lalu kata istri, abang pergi juga ke masjid, terlambat untuk apa? Ada hikmahnya nanti itu. Suaminya berat untuk pergi, karena sudah telat, sudah terlambat. Pergi juga lah suami ke masjid. Sampai di masjid, rupanya orang sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada beberapa orang, kumpulan yang telat, yang terlambat, mereka sholat ronde kedua. Second round. Ronde kalau di Malaysia round. Sembahyanglah si suami yang terlambat dengan ronde kedua, second round. Sesudah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang imam ronde pertama, kelompok pertama datang jumpa si suami yang terlambat. Ditanyanya, Bapak ini Fulan bin Fulan? Iya. Istri Bapak Fulanah binti Fulan? Iya. Wah, kok imam tahu nama istri saya? Ini ada tulisannya Pak ya, ada ceritanya Pak ya. Aneh juga, kami baru mendirikan rumah tangga, jemaah baru di sini. Begini ceritanya katanya. Tadi malam saya bermimpi, saya nampak hari kiamat. Allah perlihatkan sama dia hari kiamat, alam gaib. Jadi di antara jemaah yang ramai, yang datang sembahyang subuh itu, Bapak termasuk orang yang ahlul jannah. Karena Bapak selalu datang awal. Dan di antara jemaah yang ramai itu ada seorang muslimah mukminah, ada ibu-ibu. Saya kagum melihat muslimah yang seorang ini. Saya tanya, siapa muslimah yang seorang ini? Jemaah bilang ini istrinya Fulan bin Fulan. Mereka sebut nama Bapak. Oh, betul lah itu, katanya. Dia pun dengan gembira dia pulang ke rumah. Ini masih bulan madu Pak ya, masih honeymoon. Pulang ke rumah, sampai di rumah istrinya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waktu sujud. Subhanallah. Allah buktikan ya, istri yang menyuruh suaminya ke masjid itu ahlul jannah. Insya Allah. Ini buktinya. Nah, tengok ayat dalam surah At-Taubah. Mukmin lelaki, mukmin perempuan itu artinya mukmin lelaki, mukmin perempuan ibarat aur dengan tebing. Halaman 198 ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan saling kerjasama, bahu membahu, dukung mendukung, ibarat aur dengan tebing. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Halaman 198 surat Taubah. Kalau istri tidak perlu sembahyang suami, tidak diingatkan oleh istri, patutnya dari awal diperhatikan ya.
Ada dulu jemaah di kampung, dilihatnya istrinya tidak cocok untuk dia. Terus katanya, sampai sinilah kita pisahlah, tidak jadi ini. Dia ibarat bahtera, perahu, makin lama perahu makin mau tenggelam. Bahtera rumah tangganya, gejala-gejalanya sudah mau tenggelam. Si suami pintar, oh kita tidak usahlah sama lagi, tidak jadi. Dia kawin dengan istri kedua, baik. Meninggal istri kedua, kawin dengan istri ketiga, baik. Meninggal, yang ketiga tak meninggal, tapi tak punya anak. Tak punya anak, meninggal kawin dengan istri keempat, baru dapat anak yang didambakannya anak soleh. Jadi istri dengan suami mesti saling menjaga fitrah suci. Tempat menjaga fitrah suci di masjid. Tempat menjaga fitrah suci Al-Quran. Dulu sudah pernah disebut jemaah di Malaysia, sahabat baik, masih hidup sekarang. Meninggal istrinya. Pergi seorang sahabat takziah ke rumahnya. Dilihatnya suami yang kehilangan istri ini, yang kematian istri ini, tidak berapa sedih, tidak menangis. Ditanyanya, berani dia nanya. Orang baik, hatinya bersih. Kalau orang kita, kalau ditanya mungkin sensitif. Marah dia barangkali ya. Encik, saya lihat encik tidak menangis kematian istri. Tidak berapa sedih, tidak terbaca kesedihan di wajah encik. Iyalah katanya, istri saya itu ahlul jannah. Memanglah saya sedih dengan kepergian dia. Tapi dia ahlul jannah. Dari satu sisi saya sedih, dari satu sisi saya bahagia, happy. Pagi Quran, sore Quran. Pagi Quran, sore Quran. Sejak kami membina rumah tangga, kami tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali sekali dua saja. Subhanallah. Pagi Quran, istri Quran. Pagi Quran, sore Quran. Dan saya pernah melihat suami istri kalau pergi ke masjid ada kedua-duanya. Dengan ceramah ada kedua-duanya. Suami ini hebatnya, kalau dia pergi ke masjid dia bawa rehal macam ini. Dia bawa meja kecil, dia bawa Quran, dia bawa notes, dia bawa tasbih. Mungkin kiri pegang tasbih, tangan pegang pulpen. Kita ceramah, dia tulis, bibirnya bergerak. Setelah ceramah, temui dia. Dia ngomong sama saya. Mungkin Ustaz heran kenapa saya memegang tasbih dan tangan saya memegang pulpen. Saya belajar di Amerika katanya kita bisa mengolah apa dibilang ya. Pokoknya saya bisa mengerjakan 3 pekerjaan di satu waktu. Saya bisa mendengar, saya bisa menulis, saya bisa berzikir. Sistem pembinaan ingatan. Saya belajar cara membina ingatan 3 in 1. Saya menulis, saya berpikir, saya berzikir. Begitu orang Pak ya. Ada meja di bawahnya. Dia menulis, dia mendengar, dia berzikir. 3 kerja dalam 1. 3 in 1. Saya belajar metodologi, cara macam mana membina ingatan. Kita boleh melakukan 3 dalam 1. Kalau saya tanya isi ceramah Ustaz saja, saya boleh jawab katanya. Saya tulis. Begitu Pak ya. Jadi meninggallah istrinya, dia tidak sedih. Ditanya orang kenapa tidak terlalu sedih. Istri saya ahlul jannah, pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Subhanallah. Begitulah Pak ya. Menjaga fitrah itu dengan Quran, menjaga fitrah dengan masjid, dengan ilmu, dengan zikir, dengan salat, dengan puasa. Ini sekarang sudah minggu kedua Syawal.
Sudah mulaikah puasa Syawal dengan istri, dengan anak-anak? Menjaga fitrah dengan puasa sunat. Sekarang di hari Senin disunatkan puasa. Syawal disunatkan puasa. Kita sama-sama bergerak, Pak ya. Jadi kita masih membicarakan fitrah lagi, Pak ya. Fitrah itu nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita, sama dengan iman, Pak. Sama dengan Islam. Fitrah suci itulah yang menerima iman itu. Fitrah suci itulah yang menerima Islam itu. Kalau fitrahnya sudah rusak oleh faktor internal dan eksternal, tidak mau ke masjid lagi, tidak suka Quran lagi, tidak mau mendengar ilmu lagi, tidak mau mencari ulama, tidak mau mencari orang saleh. Suami tak peduli istri, istri tak peduli suami, anak-anak terlantar, anak-anak terbiar. Nanti akan ditanya, Pak ya. Nanti akan ditanya. Mudah-mudahan kita akan bincang lagi tentang fitrah tadi. Fitrah ini nikmat besar, nikmat penting yang diberikan Allah sejak manusia itu diciptakan, sejak dia lahir, tinggal lagi sesudah lahir. Kadang-kadang mak bapak pun tidak menjaga fitrahnya, lalu rusak anaknya. Rusaklah fitrah anaknya, diantar ke pondok, diantar ke pesantren, ke sekolah agama, tidak mau belajar. Jadi masalah. Jadi masalah di pondok kadang-kadang. Kadang, subhanallah. Macam-macam masalah, Pak ya. Gara-gara tidak menjaga fitrah. Jadi patutlah kita bergerak. Cobalah cari bahan-bahan tentang fitrah. Yang disebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dijadikan fitrah. Katanya hadis muttafaq alaih. Hadis kuat. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Fa abuwahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Bapak dan ibulah yang mencorakkan anak itu mau jadi anak apa? Mau jadi anak Al-Quran. Kemarin kita udah bilang, anak SD yang kelas 3, kata orang Malaysia, sekolah rendah, kelas 3, pulang dari sekolah, sesudah dia membuat kerja rumahnya, homeworknya, tugas rumahnya, dia baca Quran. Disuruh ayahnya, istirahat, nak, istirahatlah dulu, nak. Letih juga kau, capek juga kau itu. Baru pulang sekolah sudah bikin homework, PR. Sekarang mengaji. Apa jawabannya? Sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani. Temanku Allah, temanku Quran. Dia happy kalau baca Quran. Dia berteman dengan Al-Quran, berteman dengan Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membantu kita, Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni ukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.